Babak baru perseteruan panas seputar dugaan ijazah palsu kini benar-benar berada di ujung tanduk. Status P21 kini sudah di depan mata, menandakan berkas perkara siap dilimpahkan ke kejaksaan dan meja hijau siap digelar. Menanggapi perkembangan super kilat ini, Andi Azwan langsung angkat bicara dan melayangkan 5 pukulan telak yang menguliti habis kubu Roy Suryo CS tanpa ampun. Mulai dari tudingan adanya kepanikan luar biasa di kubu lawan, hingga klaim bahwa segala bentuk manuver serta lobi-lobi untuk menghentikan kasus ini dipastikan akan berakhir sia-sia karena pengadilan sudah tak bisa ditunda lagi. Tak tanggung-tanggung, Andi Azwan juga menyebut kubu Roy Suryo sudah kehabisan novum alias bukti baru yang valid. Bahkan semua bukti yang selama ini digembar-gemborkan di ruang publik sangat rapuh dan gampang dipatahkan, termasuk oleh klarifikasi resmi dari pihak UGM sendiri. Di ujung pernyataannya, sebuah tantangan jantan pun dilemparkan. Stop bikin gaduh di medsos dan mari bertarung secara kooperatif di depan majelis hakim. Lantas, seperti apa detail dari 5 komentar menohok Andi Azwan yang sukses membuat kubu Roy Suryo CS disebut-sebut sedang panik total? Kita bongkar urutan poin-poin selengkapnya berikut ini. Kabar mengenai berkas perkara yang disebut-sebut akan segera dinyatakan lengkap alias P21 oleh pihak kejaksaan kini sukses menggelingkan bola panas baru di tengah publik. Menanggapi babak baru yang kian krusial ini, Andi Azwan secara belak-belakan membongkar apa yang terjadi di balik layar kubu lawan. Tanpa ragu, beliau menilai saat ini ada indikasi kepanikan yang sangat luar biasa yang tengah melanda kubu Roy Suryo CS. Kepanikan massal ini dinilai mencuat bukan tanpa alasan. Pasalnya, dengan makin dekatnya proses pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, ruang gerak untuk berkelit kini sudah tertutup rapat dan pintu gerbang menuju meja hijau persidangan sudah resmi terbuka lebar di depan mata. Lantas, apa saja indikasi kuat yang membuat Andi Azwan yakin itu bahwa kubu Roy Suryo CS kini sedang dilanda kepanikan total jelang P21? Kan kita paham, kita lihat bagaimana mereka seperti orang panik kan. Lapor sana, lapor sini ya. Ke instansi A, instansi B, instansi C gitu. Padahal sebetulnya kalau jujur, kalau mereka mempunyai alat bukti yang kuat ya, untuk dipertarik, di challenge di pengadilan, seharusnya kan tidak seperti itu. Jadi mereka mempersiapkan semuanya untuk di challenge di pengadilan. Artinya mereka sudah siap seharusnya kalau itu P21 itu terjadi begitu. Andi Azwan secara mengejutkan melayangkan pernyataan tegas dan penuh keyakinan. Beliau menegaskan bahwa segala bentuk manuver, strategi lobi, hingga narasi-narasi yang sengaja dibangun oleh Roy Suryo CS demi membendung atau menghentikan jalannya proses hukum ini dipastikan akan berakhir sia-sia. Bukan tanpa alasan, Andi Azwan menyatakan keyakinan penuhnya bahwa sistem peradilan di tanah air akan terus berjalan lurus, independen, dan tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Menurutnya, tak ada lagi celah untuk berkelit, dan kasus ini tinggal menunggu waktu yang singkat untuk benar-benar diuji dan disidangkan di meja hijau. Lantas, apa yang membuat Andi Azwan begitu optimis bahwa semua perlawanan kubu Roy Suryo akan rontok di pengadilan? Tapi yang jelas, yang mereka lakukan ini itu kembali lagi saya bilang, apapun akan dilakukan untuk bisa bagaimana persoalan ini tidak sampai ke pengadilan gitu loh. Ya, karena kan yang diharapkan oleh mereka kan mendapatkan SP3 tanpa melalui proses peradilan maupun proses restoratif justice, kan begitu. Jadi ya apa yang dia lakukan silakan saja. Ya kan nanti kan juga bagaimana penyidik untuk memeriksanya secara seksama seperti itu. Nah, kan udah paham tuh ya. Yang saya katakan tadi kan, yang mereka tidak berharap bahwa itu ada P21 karena itu sudah pasti langsung masuk tahap 2 kan, ke pengadilan gitu. Jadi itu yang akan mereka lakukan ya semaksimal mungkin gitu untuk memperpanjang dan menghindari yang namanya pengadilan gitu ya. Jadi apapun dia akan lakukan, lapor sana lapor sini gitu kan. Dan itu kan mereka atensi untuk segera
lakukan pemanggilan saksi terlapor yang mereka laporkan itu gitu. Padahal di satu sisi mereka yang dilaporkan ya, mereka juga dilaporkan juga kan, Roy Suryo, Hasanuddin dilaporkan oleh Bang Egy Sujana kan. Ya. Kalau nggak salah didapat informasi kan tanggal 23 atau tanggal 25 mereka itu Roy Suryo itu akan diperiksa sebagai saksi terlapor dari Bang Egy Sujana laporannya. Ya itu kan mesti dihadapin aja gitu kan, nggak usah koar-koar lagi gitu. Andi Azwan mengklaim bahwa Roy Suryo CS sudah tidak lagi memiliki novum atau bukti-bukti baru yang valid dan kuat di bawah koridor hukum untuk membuktikan tuduhan luar biasa mereka mengenai isu ijazah palsu tersebut. Semua klaim yang tersisa dinilai hanyalah pengulangan narasi usang tanpa dasar. Lantas, apa yang membuat Andi Azwan begitu yakin bahwa peluru hukum kubu Roy Suryo CS sudah mati dan kehabisan novum? Karena kalau saya melihat ini sudah tidak ada lagi berbicara tentang novum, tidak ada hal-hal yang baru yang bisa memperkuat argumen mereka dan juga barang bukti mereka. Ya, saya ingat dulu kan selalu tuh membawa yang namanya ijazahnya Pak Bambang gitu kan, selalu dikasih lihat ya kepada kita, gitu, pada publik gitu kan, ini adalah yang asli kan gitu, punya Pak Jokowi itu adalah palsu kan begitu. Ya selama ini kan, karena ada watermarknya ya, terus juga ada embossnya dan sebagainya. Ya, ketika itu diperlihatkan 15 Desember ya, dan itulah yang membuat juga Rismon juga berpikir keras dan keluar dari barisan mereka. Kemudian penelitiannya juga Rismon itu ternyata menunjukkan ada watermark ya, terus juga diamini pula ya, malah dibilang bahwa itu adalah editan ya oleh timnya mereka itu. Kemudian kenapa editan itu ada tulisannya God Hatch Adam kayak gitu, padahal itu adalah security index, dan itu malah menguatkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena apa? Kan ada watermarknya, ada security indexnya ya, kemudian ada embossnya ya, ada lintasan merah di bajunya. Jadi apapun yang selalu dia katakan bahwa itu palsu, sedangkan dia tidak bisa membuktikan mana palsunya. Ayo coba, nggak ada dia bisa membuktikan itu. Jadi ini kok bolak-balik untuk mengacaukan akal sehat publik ya, yang selama ini melihat apa yang dilakukan oleh mereka ini sudah melampaui dari kewarasan itu sendiri. Andi Azwan secara mengejutkan melayangkan serangan balik yang sangat telak. Dengan nada penuh keyakinan, beliau menyebut bahwa apa yang diklaim sebagai bukti maut oleh kubu Roy Suryo CS sebenarnya sangat lemah, mentah, dan gampang sekali dipatahkan di bawah koridor hukum. Tak main-main, Andi Azwan menegaskan bahwa klaim sepihak dari kubu lawan otomatis ambyar dan kehilangan taringnya. Terlebih lagi, pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM sendiri dinilai sudah mengeluarkan klarifikasi resmi yang secara langsung meruntuhkan seluruh narasi dugaan ijazah palsu yang mereka bangun selama ini. Lantas, sedalam apa Andi Azwan menguliti kelemahan bukti-bukti milik kubu Roy Suryo hingga disebut? Karena bukti-buktinya yang dia berikan, ya itu gampang dibantahkan itu nanti sama UGM. Karena UGM itu mempunyai semua bukti-bukti dari awal dia Pak Jokowi masuk sampai dia selesai gitu loh, ya kan? Ya sekarang kan ada beberapa poin yang dia lakukan, yaitu mengenai ijazah skripsi kan? Ini beberapa kali pun juga sudah kita patahkan mengenai skripsi itu. Kemudian yang beda OE sama U dari Pak Ahmad Sumitro itu pun juga dijadikan sebagai suatu bahan untuk mereka untuk melakukan suatu pembenaran ya yang dikatakan mereka itu. Sebagai penutup yang paling memekakan telinga, Andi Azwan secara mengejutkan melayangkan tantangan terbuka yang sangat menohok. Beliau meminta agar Roy Suryo CS tidak lagi sekadar berkoar-koar atau sibuk membangun narasi sepihak di media sosial. Andi Azwan menantang kubu Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bersikap jantan, kooperatif, dan langsung bertarung secara hukum yang sah.
Beliau meminta mereka membawa semua argumen dan bukti maut yang selama ini mereka banggakan untuk dibongkar langsung di hadapan majelis hakim pengadilan. Lantas, apakah kubu Roy Suryo dan kawan-kawan berani menerima tantangan maut dari Andi Azwan untuk buka-bukaan di meja hijau? Ya silakan saja, taruhlah di pengadilan, gak usah takut untuk itu. Atau membuat narasi-narasi yang membuat publik itu mempercayai Anda lagi. Tidak. Taruh aja, kalau Anda tidak berani taruh di pengadilan, ya Anda pengecut namanya. Kan begitu. Jadi tidak perlu ditakuti P21 itu. Kalau Anda mempunyai barang bukti yang signifikan untuk dipertaruhkan nanti di pengadilan. Begitu, Lip. Pesan-pesan buat Roy Suryo dan bentar lagi Ya. kabarnya akan P21, Bang. Ya, kalau saya sebaiknya sudahlah, tidak usah lagi membuat yang namanya kerusuhan lah, kerusuhannya tanda kutip ya, bukan kerusuhan secara besar enggak. Artinya membuat narasi-narasi yang akhirnya terjadi suatu ya kebohongan-kebohongan juga. Kalau saya kan selalu dibilang bohong terus kan gitu. Tapi kan mereka nggak mau dikatakan bohong gitu. Ya, hadapi saja P21 itu yang nanti itu akan turun, akan diumumkan itu dengan baik. Ya, hadapi dengan baik untuk itu. Karena kalau kita melihat dan dia selalu kan berpatokan pada wayang. Ya. Dia adalah seorang yang hebat lah, katakan wajahnya sendiri dibikin jadi wayang kan, dia perankan dia sendiri seperti itu. Hadapi seperti itu, seperti kesatria. Ya, seperti kesatria, hadapi dengan baik gitu. Kami ini dikatakan termula, dikatakan pembohong lah, dikatakan kita terima. Apakah kita marah seperti mereka? Kan enggak. Ya, karena kita paham betul bahwasanya itu pertarungan sesungguhnya itu adalah di pengadilan. Itulah yang kita bisa melihat mana yang benar, mana yang dikatakan asli, mana yang dikatakan palsu, mana yang dikatakan yang dia selalu katakan bohong dan bohong, apakah dia ataukah saya ataukah yang lain-lain. Kan begitu. Jadi yang jelas hadapi dengan kesatria P21 itu sendiri. Ketemu di pengadilan. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.